Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani dari kelas 12 IPS. Ingin membacakan atau menceritakan tentang tenggelamnya kapal Van Rowik pada bab yang keempat, yaitu Tanah Asal. Bab 4. Tanah Asal. Bila mana Zainuddin telah sampai ke Padang Panjang, negeri yang ditujunya. Telah diteruskannya perjalanan ke Dusun Batipuh, karena menurut keterangan orang tempat dia berkata, bertanya, di sanalah negeri ayahnya yang asli. Seketika dia mengenalkan diri kepada bakonnya, orang laksana kejatuhan bintang dari langit. Tidak menyangka-nyangka akan memperoleh seorang anak muda yang begitu gagah dan pantas, yang menurut adat di Minangkabau dinamai anak pisang. Maklumlah, orang di sana masyhur di dalam menerima orang baru. Tetapi basa-basi itu lekas pula bosan. Oleh karena yang kandung tidak ada lagi, apalagi ayahnya tidak bersaudara perempuan. Dia tinggal di rumah persukuan dekat dari ayahnya. Mula-mula datang, sangatlah gembira hati Zainuddin telah sampai ke negeri yang selama ini jadi kenang-kenangan. Tetapi dari sebulan ke sebulan, kegembiraan itu hilang sebab rupanya di kenang-kenangnya berlainan dengan yang dihadapinya. Dia tidak beroleh hati yang sebagai hati Mak Base. Tidak mendapat cintaan ayah dan bunda. Bukan orang tak suka kepadanya, suka juga, tetapi berlain kulit dan isi. Jiwanya sendiri mulai merasa bahwa meskipun dia anak orang Minangkabau tulen, dia masih dipandang orang pendatang, masih dipandang orang jauh, orang Bugis, orang Mengkasar. Untuk menghindarkan muka yang kurang jernih, maka bila mana orang ke sawah, ditolongnya ke sawah. Bila orang ke ladang, dia pun ikut ke ladang. Dalam pada itu, menambah pelajaran perkara agama tidak dilupakannya. Zainuddin seorang yang terdidik lemah lembut. Didikan ahli seni, ahli syair yang lebih suka mengalah untuk kepentingan orang lain. Sesudah hampir 6 bulan dia tinggal di Dusun Batipuh, bila mana dia pergi duduk ke lapau tempat anak-anak muda bersenda gurau. Orang bawa pula dia bergurau, tetapi pandangan orang kepadanya bukan pandangan sama rata, hanya ada juga kurangnya. Sehingga lama-lama insaflah dia, perkataan Mak Base seketika dia akan berlayar. Bahwa adat orang di Minangkabau lain sekali, bangsa diambil dari ibu. Sebab itu, walaupun seorang anak berayah orang Minangkabau, sebab di negeri lain bangsa diambil dari ayah, jika ibu orang lain. Walaupun orang Tapanuli atau Bengkulu yang dekat-dekatnya, dia dipandang orang lain juga. Malang nasib anak yang demikian, sebab dalam negeri ibunya dia dipandang orang asing, dan dalam negeri ayahnya dia dipandang orang asing pula. Tak dapat Zainuddin mengatakan dia orang Padang. Tak kuasa lidahnya menyebutnya dia orang Minangkabau. Dan dia tidak berhak diberi gelar pusaka sebab dia tidak bersuku. Meskipun dia kaya raya, misalnya, boleh juga dia diberi gelar pinjaman dari bakonya. Tetapi gelar itu tak boleh diturunkan pula kepada anaknya.
Melekatkan gelar itu pun mesti membayar utang kepada negeri. Sembelihkan kerbau dan sapi, panggil nini mama dan alim ulama, himbaukan di labuh nan golong, di pasar nan ramai. Pada sangkanya semula dia datang ke Minangkabau, dia akan bertemu dengan neneknya, ayah dari ayahnya. Di sanalah dia akan memakan harta benda neneknya dengan leluasa sebagai cucu yang menyambung keturunan. Padahal seketika dia datang itu, setelah dicarinya neneknya itu, ditunjukkan orang di sebuah kampung di ladang lawas, bertemu seorang tua di sebuah kampung, di sebuah surau kecil. Gelarnya Datuk Panduka Emas. Dia hanya tercengang-cengang saja sambil berkata, "Oh, ternyata si Amin masih ada juga meninggalkan anak di Makassar." Cuma sehingga itu pembicaraan orang tua itu dan tidak ada tambahnya lagi. Dia tak kuasa hendak menahan cucunya tinggal dengan dia sebab mesti mufakat lebih dulu dengan segenap keluarga. Padahal sedangkan pihak si Amin pendekar Sultan sudah jauh berhubungan berkeluarga, apalagi dengan anak yang datang dari Bugis ini. Sekali itu saja Zainuddin datang kepada neneknya, setelah itu tidak lagi. Dan neneknya pun tidak pula memesankan dia. Hatinya telah mulai jenuh, maka terbayang-bayanglah kembali di ruang matanya kota Makassar, kota yang indah. Tidak berapa jauh dari rumah bakonya, ada pula sebuah rumah adat yang indah dan kukuh, menurut bentuk adat istiadat Minangkabau. Bergonjong empat, beratap ijuk, dan bertatahkan timah. Pada buatan rumah, pada simbol pedang bersentak yang terletak di bawah gonjong kiri kanan, menandakan bahwa orang Minangkabau, bahwa orang di rumah ini amat keras memegang adat lembaga, agaknya turunan Raden atau Tuan. Gedang di Batipuh yang berkembang di Batipuh atas dan Batipuh baru. Meskipun adat masih kuat, namun gelola pelajaran dan kemajuan agama yang telah berpengaruh di Sumatera Barat tidak juga melepaskan rumah adat yang kukuh itu dari cengkramannya. Gadis-gadis di seisi rumah itu yang selama ini turun sekali di sejuman diiringkan dayang-dayang banyak, sekarang telah mengepit kitab, melilitkan selendang pula, pergi menuntut ilmu. Ada yang ke ladang lawas, ada yang ke gunung, ada juga yang ke padang panjang. Hayati, gadis remaja putri, ciptaan keindahan alam, lambaian gunung Merapi yang berkumpul padanya keindahan adat istiadat yang kukuh dan keindahan model sekarang. Itulah bunga di dalam rumah adat itu. Hayati adalah nama baru yang belum biasa dipakai orang selama ini. Nama gadis-gadis di Minangkabau tempo dahulu hanya si Cinta Buli, Sambainan Alui, Talipui Layur, dan lain-lain. Tetapi Hayati adalah bayangan dari perubahan baru yang melingkari alam Minangkabau yang kukuh dalam adatnya itu. Wahai, dari manakah pengarang yang lemah ini akan memulai menceritakan sebab Hayati berkenalan dengan Zainuddin? Apakah dari sebab mereka kerap kali bertemu di bawah lindungan keindahan alam? Di sawah-sawah yang berdusun-susun? Ataukah dari danau di tengah sawah yang luas? Di bunyi air mengalir di batang garis menuju sumur? Atau di kala asap jerami menjulang ke udara? Menuju sawah lunto dan melingkari Demau Singkara. Dari manakah pengarang akan mulai menceritakan sebab-sebab mereka berkenalan?
di dalam kalangan gadis-gadis di kampung Batipu telah menjadi buah mulut bahwa ada sekarang seorang anak muda orang jauh. Sungguh belajar karena dia berguru kepada seorang lebay yang bernama Lebay yang ternama. Tetapi dia pemenung, pengibah hati, suka menyisihkan diri ke sawah yang luas, suka merenungi wajah Merapi yang diam tetapi berkata, sayang dia orang jauh. Mula-mula Hayati berkenalan dengan dia adalah seketika hari hujan lebat, sebab daerah Padang Panjang itu lebih banyaknya hujan daripada panasnya. Mereka akan kembali ke Batipu. Tiba-tiba hujan lebat turun seketika, mereka ada di ekor lubuk. Zainuddin ada membawa payung dan Hayati bersama seorang teman yang kebetulan tidak berpayung. Hari hujan juga. Mula-mula mereka sangka akan lekas redanya. Rupanya hujan yang tak diikuti angin yang kerap kali lama sekali. Sehingga bermenunglah anak muda itu di muka lepau orang. Melihatnya titik air dari atas ke tanah, menembusi pasir halaman yang terkumpul, kebetulan bendi pun tidak ada yang lalu. Sehingga dari pukul 2 sudah hampir pukul 4 mereka berdiri. Heran dengan Zainuddin, mengapa dia tidak berangkat saja padahal dia ada payung. Dia tahu akan gadis-gadis itu, orang sekampungnya sama-sama orang Batipu. Dia tahu betul meskipun belum berkenalan. Tidak sampai hatinya hendak meninggalkan mereka, anak-anak gadis itu pun kenal akan dia. Meskipun belum bertegur sapa, tetapi tak berani membuka mulut. Hari sore juga, tiba-tiba timbullah keberanian Zainuddin meskipun keringatnya terbit di waktu hujan. Dia tampil ke muka, ditegurnya Hayati. Enci. Hayati menatang mukanya tenang-tenang dan tidak menjawab, hanya seakan-akan menunggu apa yang dikatakannya. Sukakah Enci saya tolong? Apakah gerangan pertolongan Tuhan itu? Berangkatlah Enci lebih dulu, pulang ke Batipu. Marah mama dan ibu Enci kelak jika terlambat benar akan pulang. Pakailah payung ini, berangkatlah sekarang juga. Janganlah ditolak pertolongan itu, kata orang lepau dengan tiba-tiba. Orang hendak berbuat baik tidak boleh ditolak. Dan Tuhan sendiri bagaimana? Jawab Hayati pula. Sedang temannya seorang lagi menekur-nekur saja, kemaluan. Kemalu-maluan. Itu tak usah Enci susahkan, orang laki-laki semuanya gampang baginya. Pukul 7 atau malam pun, saya sanggup pulang, karena hujan ini tak teduh juga. Berangkatlah dahulu. Kemana payung ini kelak kami antarkan? Besok saja antarkan pun tak jadi apa. Ke rumah Mande Jamilah. Terima kasih Tuan, atas budi yang baik itu, ujar Hayati sambil senyum. Senyum bulan kehilang, entah jadi entah tidak. Baru pertolongan demikian, Encik sudah hendak mengucapkan terima kasih. Kedua gadis itu pun berangkatlah di dalam hujan, berpayung berdua, berlambat-lambat. Zainuddin tegak termenung seorang diri, menunggu biar hujan itu reda. Dalam renungnya itu, berjalan pikirannya. Kian kemari, ia teringat payung, teringat hujan, teringat kota Makassar. Jika musim hujan, 40 hari lamanya dia tidak melihat matahari. Lama-lama teringat kepada Hayati meminjam payungnya. Itulah rupanya Hayati yang kerap kali jadi sebutan oleh anak-anak muda, teman yang bermain. Yang jadi buah mulut dan pujian. Alangkah beruntungnya jika dia dapat berkenalan dengan gadis itu. Berkenalan saja pun tak cukup. Mukanya amat jernih, matanya penuh dengan rahasia kesucian, dan tabiatnya gembira. Kalau kiranya gadis demikian ada di Makassar. Hujan pun teduh. Dia pun pulang ke Batipu.
dengan langkah yang cepat dari biasa, bertambah dekat dengan kampung Betipu, bertambah jauh dia dari kegembiraannya sebab kemanisan mulut bakonya kepadanya hanyalah lantaran belanja bulanan yang diberikannya dengan tetap. Kiriman Mbak Base dari Mengkasa. Bila hari telah malam, dia pergi tidur ke surau bersama-sama dengan lain-lain anak muda karena demikian menurut adat. Semalam itu, Zainuddin dikemurungi oleh mimpi-mimpi yang indah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.